selalu dicintai masyarakat, dijaga masyarakat, dan tentunya harapan kita anak-anak dari Kabupaten Bengkulu untuk melanjutkan studinya di Pondok Pesantren Nur Alif yang ada di Kecamatan Kadirik di Desa Sekolombo Tigo. Dan ini semuanya memberikan suatu motivasi yang sangat luar biasa khususnya bagi umat beragama Islam. ليغفر لك الله ما تقدم من ذنبك وما تأخر ويتم نعمته عليك ويهديك صراطا مستقيما وينصرك بخلق هذا العبد المحبوب فانتشرت آثار الشرف يا قلبي يا قلبي. Semangat jauh salamnya.
Siapa yang mengucap salam Habib dengan semangat, Habib doakan mudah-mudahan berkah ilmunya, panjang umurnya sampai 500 tahun. Mudah-mudahan sehat walafiat. Mudah-mudahan lunas utangnya. Berarti banyak utang ente semua ya. Amin ya rabbal. Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Ketahuan banyak utang ya. Jawab salamnya kuat, masya Allah. Walaupun ada tujuan supaya lunas utangnya, insya Allah lunas. Yang ada Mesti Habib ya. Habib dah 4 sudah. Yakin dah Habib 4 sudah. Bini Habib sudah 4. Mau yang kelima ya? Habib mau ngintai yang kelima satu. Boleh Ustaz ya? Boleh Ustaz ya? Kesian Ustaz ini belum nikah dia nih. Nih belum nikah, kesian tak bagi-bagi Habib nih. Masya Allah. Alhamdulillah. Yang Habib muliakan Darul Mahad Nurul Alif Ustaz Chandra. Mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala sehatkan beliau. Allah jaga beliau daripada bala dan musibah. Mudah-mudahan apa yang diminta beliau dikabulkan oleh Allah. Apa yang dihajat oleh beliau dikabulkan oleh Allah. Mudah-mudahan beliau panjang umur, tambah bini lagi 1. Amin. Amin. Yang keempat, yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Mudah-mudahan dikabulkan oleh Allah, dimudahkan urusannya oleh Allah Subhanahu. Hadza bahlul fi kalam Arabi, masyaallah. Hadza umat Rasulullah, walakin mahabbah fi kalam Arabi. Mafhum? Agar lain bulan Arabnya. Bulan ini bulan siapa? Bulan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Habib mau tanya kepada seluruh santri. Tahu nggak tanggal lahirnya? Tahu. Bulannya tahu nggak? Tahu. Tahun berapa lahirnya tahu nggak? Tahu. Harinya apa tahu nggak? Tahu. Senang nggak ketika datang bulan kelahirannya kita sendiri, senang nggak? Senang. Gimana hati kita? Senang. Gembira meriang nggak? Iya. Berapa lahir? Ini kalau kaki bisa melayang nih. Karena takut ini ada pisaunya nih. Ini bahaya, ada pisaunya. Zaman sekarang ini harus bersediakan senjata Ustaz. PKI kita mengadakan ulang tahunnya Nabi Muhammad SAW. Kalau antum tidak senang dengan kelahiran Nabi Muhammad, berarti antum bukan sebagai umat Nabi Muhammad SAW. Ya, kalau antum datang hari lahir antum, senang nggak? Senang. Gembira nggak? Kalau antum tidak gembira, berarti antum tidak merasakan berapa beratnya orang tua melahirkan antum. Ya atau betul? Segitulah pengorbanan orang tua kita untuk melahirkan kita selama 9 bulan 9 hari, untuk melahirkan kita sampai ke muka bumi Allah Subhanahu wa ta'ala. Untuk apa mengadakan maulid? Untuk apa membaca hadsi? Untuk tanggal 22 bulan April tadi masuk misalnya 21, tanggal 21. Ya mak cawil mama. Oh sayangku. Ingat tak? Apanya nih kata istri beliau? Ingat tak? Apanya yang ingat? Ya, coba bilang. Besok besok ulang tahun. Oh senang, diberikan hadiah. Apalagi kita mengadakan maulid Nabi Muhammad SAW. Apakah kita tidak senang dengan hari kelahiran Nabi Muhammad SAW? Maka kalau bukan karena karunia Nabi Muhammad, maka tidak kuciptakan alam semesta. Masya Allah, wajar kita untuk mengadakan. Ya Allah, ini paman Nabi Abu Lahab. Beliau tidak beriman kepada Allah, beliau tidak beriman kepada Nabi Muhammad. Ketika datang lahirnya keponakan beliau gembira. Beliau punya budak, kalau tidak budak. Ibarat kata kita di sini pembantu ya. Kalau di Jawa dulu, kalau di era Arab dulu, itu budak. Budak itu dibeli dengan harga yang mahal. Itu bisa dipakai jadikan istri, tidak apa-apa. Kalau sekarang jangan. Budak dijadikan istri kaca. Masya Allah, ajib.
Ibunya Rasulullah. Jadi budaknya Abu Lahab tadi, beliau mengintai di dalam rumah daripada ibunya Nabi Muhammad SAW. Datanglah seorang Nabi, datanglah utusan Allah, lahirnya makhluk yang sangat mulia di sisi Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ini Abu Lahab tidak beriman kepada Allah, tidak beriman kepada Nabi Muhammad, tapi dengan sebab lahirnya Nabi Muhammad, keponakan beliau senang. Dengan sebab beliau senang, beliau diringankan azabnya setiap hari Senin dan malam Senin. Dengan sebab apa? Senang dengan kelahiran Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Bayangkan Bu, Pak, tidak makan, menahan perut daripada batu. Untuk siapa? Untuk kita sebagai umat Nabi Muhammad sallallahu Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ini saking cintanya Nabi Muhammad. Ini kita dinanti-nantikan oleh Nabi Muhammad. Kita dirindukan oleh Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Abi mau tanya kepada seluruh santri, apa enggak rindu dengan Nabi Muhammad? Rindu. Yang mana lebih rindu? Lebih rindu sama pacar atau sama Nabi Muhammad? Ya juga kan. Nah, serius nih. Rindu sama Habib Mustafa atau sama Rasulullah? Kedua-duanya. Bahaya. Surga dengan sebab apa? Senang dengan kelahiran Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ini bapak nih, masya Allah. Pak siapa tadi nama? Suparman. Nama Jawa. Habib kalau Jawa ini kurang hafal namanya. Kata tadi Superman. Kata saya bilang Suparman ya. Ini Habib mau tanya, senang nggak dengan kelahiran Nabi Muhammad? Ya, Nabi Muhammad merindukan kita semua. Rindu nggak dengan Nabi Muhammad? Mau nggak jumpa dengan Nabi Muhammad? Mau nggak mimpi dengan Nabi Muhammad? Nabi Muhammad, para santri semua, Nabi Muhammad pengen betul jumpa kita. Nabi Muhammad rindu betul dengan kita. Nabi Muhammad cinta betul dengan kita. Kalau bisa kita selalu rindu, tanamkan di dalam hati kita dengan Nabi Muhammad SAW. Gerak-gerik hati kita, gerak-gerik perbuatan kita selalu ta'alluq dengan Nabi Muhammad SAW. Ke WC, apa yang diduluankan? Kaki kiri. Ya. Tapi ketika masuk dalam WC kaki kanan kan? Hah? Gimana mau jumpa Nabi? Mau jumpa Nabi tak? Nabi kasih amalannya, mau nggak? Wani piro. Kita ingat kepada Nabi Muhammad. Zikir kita kepada Nabi Muhammad. Insya Allah ketika kita dalam tidur, kita akan ingat Nabi Muhammad. Di dalam tidur kita akan ditemukan oleh Nabi Muhammad SAW. Yang keempat, korbankan jiwa dan raga kita untuk Nabi Muhammad SAW. 4 macam tadi. Apabila kita sudah dapat yang 4 macam tadi, insya Allah kita akan dijumpakan oleh Nabi Muhammad SAW. Al-Habib Muhammad bin Abdullah Al-Haddad. Beliau punya murid namanya Syekh Ali. Murid daripada Al-Habib Muhammad bin Abdullah Al-Haddad. Beliau ini tinggal di kota Yaman, di kota Baido. Baido ini jauh daripada Yaman, tapi termasuk dari kota Yaman. Ibarat kita Riau. Riau Pekanbaru, Riau juga. Rengat, Riau juga. Tepilahan, Riau juga. Batam, Riau juga. Ini di Baido, tempat tinggal daripada Al-Habib jantung. Masya Allah, ini manusia hidupnya tanpa jantung. Kalau kita hidup tanpa jantung, hidup nggak? Nggak hidup. Ini Masya Allah, keramatnya luar biasa. Ketika beliau jatuh sakit, jadi diperiksa oleh dokter. Mana mau santriah yang periksa, pasti dokter. Diperiksalah oleh dokter. Jadi dokter tadi bertanya kepada Syekh Muhammad Halil, wahai Syekh, antum nih malaikat atau setan? Apa kata Syekh? Kenapa tidak punya jantung? Aku punya jantung, kata beliau. Tapi jantungku kuserahkan dengan Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam.
Beliau punya jantung, tapi jantungnya diserahkan untuk Nabi Muhammad SAW. Jantungnya tidak sanggup apabila disebut nama Nabi Muhammad SAW. Ini tandanya orang cinta itu. Apabila disebutkan nama Nabi Muhammad, dia meneteskan air mata. Ya. Kalau kita disebutkan nama kekasih kita, bagaimana senangnya hati kita. Itulah salah satu kecintaan Syekh Hariri kepada Nabi Muhammad SAW. Sampai-sampai setiap hari, setiap waktu bisa berjumpa dengan Sayyidina Muhammad SAW. Masya Allah, setiap hari, setiap waktu. Kita sudah umur 40 tahun, umur kita sudah 50 tahun tidak pernah jumpa dengan Nabi. Rugi kita tidak pernah jumpa dengan Nabi, betul. Kata Al-Habib Ali bin Muhammad bin Husain Al-Habsyi, beliau mengarang Maulid Sintut Duram. Beliau tinggal di kota Seoul yang ada di Hadramaut, Yaman. Alhamdulillah Habib 1 tahun di sana. Kata beliau, biarlah aku masuk di dalam neraka daripada aku masuk di surga. Ya, tahunnya yang enak enak. Ya enggak? Tahu itu enak enggak? Tahu enak enggak? Ada enggak tahu di sini? Ada deh. Tak ada makanannya, kacau. Jauh-jauh dari Tembilahan ada makanannya, mana nih? Aduh, Masya Allah. Buduk mau yang bekas kencing tadi? Hah? Tidak mau? Jadi kata beliau, ceramah ini yang baiknya diambil, yang buruknya dibuang, jangan amun dipakai kata beliau sama waloh. Tahu lah waloh? Labuk, tahu lah labuk. Ya, itu. Ini sama juga Habib lucu, jangan yang mencarut jangan diambil, yang baiknya diambil itu. Nah itu. Jadi kata Habib Ali bin Muhammad bin Husain Al-Habsyi, beliau mengatakan, lebih baik aku masuk ke dalam neraka daripada aku masuk ke dalam surga. Yang mana di dalam surga itu tidak ada Nabi Muhammad SAW. Lebih baik aku masuk ke dalam neraka, yang mana di neraka itu ada Nabi Muhammad SAW. Apa kata beliau? Untuk apa aku masuk ke dalam surga, sedangkan kenikmatan surga itu daripada Nabi Muhammad SAW. Jadi mudah-mudahan kita masuk ke dalam surga bersama Nabi Muhammad SAW. Ini kata Al-Habib Ali bin Muhammad bin Husain Al-Habsyi, al-jannatu wa na'imuha sa'dun liman yusalli wa yusallim wa yubarik alaih. Apa kata beliau? Orang yang betul-betul cinta kepadaku, orang yang betul-betul merindukanku, orang yang betul-betul mengagungkanku, kata Nabi Muhammad, maka pantasnya dia masuk ke dalam surga dan mendapatkan kenikmatan bersama Nabi Muhammad SAW. Rugi tak kita cinta dengan Nabi? Rugi tak kita merindukan Nabi? Rugi. Tanamkan cinta kita, kerinduan kita, sampai-sampai terbawa mimpi kita bersama Nabi Muhammad SAW. Ketika Nabi Muhammad SAW beliau duduk bersama para sahabat, Nabi Muhammad SAW sampai jatuh sampai ke jenggot beliau. Lalu sahabat berkata, ya Rasulullah, ya Nabi Muhammad, ya Habibullah, mengapa engkau bersedih ya Rasulullah? Mengapa engkau menangis ya Rasulullah? Mengapa engkau meneteskan air mata ya Rasulullah? Apa kata Nabi Muhammad SAW? Wahai sahabatku, wahai sahabatku, wahai sahabatku, aku rindu kepada umatku. Masya Allah, ini Nabi Muhammad merindukan kita 1400 lamanya, 1400 lamanya, 14 abad lamanya Nabi Muhammad telah merindukan kita. Apakah kita sebagai umatnya tidak merindukan Sallallahu Alaihi Wasallam? Apakah kita tidak mencintai Nabi? Apakah ruginya kita jauh daripada Nabi Muhammad SAW? Lalu kata Nabi Muhammad SAW, beliau berkata kepada sahabat, wahai sahabatku, aku rindu kepada umatku. Lalu kata sahabat berkata, ya Rasulullah,
kami ini adalah umatmu ya Rasulullah. Apa kata Nabi Muhammad? La antum ashabi. Apa kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam? Engkau wahai para sahabatku tidak umatku, engkau adalah sahabatku, yang mana engkau melihat langsung mukjizat yang Allah berikan kepadaku. Lalu sahabat berkata kepada Rasulullah, ya Rasulullah, siapakah umatmu ya Rasulullah? Siapakah umatmu yang engkau rindukan ya Rasulullah? Apa kata Nabi Muhammad? Lam yarani bi'ama Nabi. Dia tidak pernah melihatku, dia tidak pernah kumpul denganku, dia tidak pernah semakan denganku, dia tidak pernah berjalan bersamaku, akan tetapi dia beriman dan mencintai Nabi Muhammad SAW. Siapakah kita yang diakui sebagai umatnya Nabi Muhammad SAW? Kita disuruh dan diajarkan oleh Nabi Muhammad SAW. Beliau perhatian kepada kita sebagai umatnya Nabi Muhammad SAW. Mudah-mudahan kita diakui sebagai umatnya Nabi Muhammad SAW. Kita umat yang diistimewakan oleh Allah. Mengapa kita diistimewakan oleh Allah, dimuliakan oleh Allah? Karena kita sebagai umat Nabi Muhammad SAW. Orang yang berikut, orang yang bergabung, orang yang ada ikatan dengan Nabi Muhammad, insya Allah dia akan dimuliakan oleh Allah. Muhammad di muka bumi Allah, beliau sering melakukan maksiat. 1 kali maksiat, 10 kali maksiat. Yang kedua, apa kata Nabi Adam? Ketika Nabi Adam, beliau berada di dalam surga, 1 kali maksiat kepada Allah gara-gara makan buah kuldi. Allah, ketika umatnya Nabi Muhammad di dunia sering melakukan maksiat, sering melakukan dosa, tidak terhitung dosa yang dilakukannya kepada Allah. Ketika ruhnya mau dicabut oleh Allah, ketika jasadnya mau dipindahkan kepada Allah, ketika dia mau mati, dia mengucap la ilaha illallah Muhammadur Rasulullah. Apa kata Nabi Muhammad SAW? Akhirul kalam, la ilaha illallah, dakhal jannah. Apabila ketika rohnya mau dicabut oleh Allah, ketika jasadnya mau dipisahkan rohnya kepada Allah, dia mengucap la ilaha illallah, walaupun dosanya banyak seperti buihnya. Ketika dia mengucap kalimat la ilaha illallah, ketika itu dia wafat, apa kata Nabi? Orang ini pantas masuk ke dalam surganya Allah Subhanahu wa ta'ala. Surga. Beliau makan 1 buah. Buah apa? Buah anggur kah? Buah kurma kah? Buah apa? Buah kur. Ruhnya mau dicabut oleh Allah. Ketika roh mau dipisahkan dengan jasadnya, dia sempat mengucap la ilaha illallah, maka dia mati dalam keadaan beriman kepada Allah Subhanahu. Allah murka kepada aku, kata Nabi Adam. Allah, ketika Nabi Adam dalam keadaan maksiat pakai baju, ini Nabi Adam maksiat dalam pakai baju. Nabi Muhammad ketika maksiat dalam keadaan membuka aurat, ketika maksiat dalam keadaan telanjang, akan tetapi Allah tetap kasih dia pakaian. Betul atau tidak? Ustaz Chandra, ketika malam pertama fanfa'na bi barakatihim wa binal husna bi hurmatihim wa amitna li tariqatihim wa fu'afat minal fitan wa sallallahu ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa barik wa sallam walhamdulillahi rabbil. Pesan Habib satu, jangan lepas daripada selawat kepada Nabi Muhammad SAW. Yang kedua, di hati kita lebih utamakan cinta Nabi kita daripada selain daripada Nabi Muhammad SAW. Yang ketiga, selalu menghidupkan sunnahnya Nabi Muhammad SAW. Yang keempat, selalu mengorbankan harta, jiwa dan tenaga untuk Nabi Muhammad SAW. Dengan sebab yang demikian, mudah-mudahan kita minta kepada Allah, ya Allah, ya Tuhan kami, jangan Engkau cabut nyawa kami
Jangan Engkau cabut nyawa kami sebelum kami bisa melihat Nabi Muhammad. Jangan Engkau buka indahnya Nabi Muhammad ya Allah, sebelum kami bisa mencintai dan menyambut dan melihat Nabi Muhammad ya Allah. Mudah-mudahan kami dimatikan dalam keadaan husnul khatimah. Mudah-mudahan kami dimatikan dalam kecintaan kepada Nabi Muhammad ya Allah. Kami ini hamba Tuhan, dengan sebab kami mengadakan acara yang demikian, mudah-mudahan Engkau masukkan kami ya Allah ke dalam surga bersama Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Nabi Muhammad akan dikumpulkan, akan dihalau, akan disatukan. Kami duduk di sini, kami cinta dengan Nabi Muhammad. Kami idolakan dia ya Allah. Masukkanlah kami dan kumpulkanlah kami bersama Nabi Muhammad. Ya Allah, ya Allah, ya Allah, ya Rabbi bil Mustafa, balligh maqasidana, waghfir lana ma mada, ya wasi'al karami. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa barik wa sallam. Walhamdulillah. Bolehkah Habib numpang mandi? Kalau mau mandi Bib, jangan telanjang memang. Bila ada sumur di ladang, bolehkah Habib numpang mandi? Bila ada umur yang panjang, insya Allah Ustadz Chandra carikan Habib gini lagi. Ya Ustadz ya. Masya Allah. Ayo ditutupi dengan itu. Wa akhirul kalam. Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih, bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala bahwasanya pada hari ini telah berlangsung Maulid Nabi di Ponpes Modern Nur Alif di Desa Sekolobotiko, Kecamatan Lirik, yang diisi tausiahnya oleh Habib Mustafa Kamal dari Tarim. Insyaallah mudah-mudahan berkah. Beliau memberi tausiah kepada kita dan para santriwan dan santriwati di pondok ini, membawa barokah untuk pondok kita, membawa barokah untuk santriwan dan santriwati, dan juga kepada majelis guru di pondok ini. Mudah-mudahan pondok ini ke depan akan lebih maju, lebih hebat, berkah dari doa para ulama-ulama yang datang ke pondok ini. Alhamdulillah sudah selesai tausiahnya dan diakhiri dengan makan siang bersama dengan para santri dan tamu undangan, juga dengan diiringi doa oleh Habib Mustafa Kamal. Insyaallah mudah-mudahan berkah beliau hadir di sini membawa barokah untuk kita semua. Amin amin ya rabbal alamin. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.